Selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Baik, langsung aja kita mulai rapatnya. Baik, kita telah menerima laporan masuk terkait dugaan penyimpangan alat kedokteran MRI CT scan pada pemerintahan Kabupaten Venesia tahun anggaran 20S5. Laporan ini menjadi basis bagi tim audit untuk memulai prosedur pemeriksaan untuk memeriksa kebenaran formil dan material terkait dugaan penyimpangan tersebut. Halo semuanya, saya Deti Ayu Setianingrum, Ketua Tim Audit Investigatif kali ini. Saya Dimas Saputra, anggota tim yang akan berfokus pada analisis aliran dana dan aspek hukum. Dan saya Dita Ayu Setianingrum yang akan membedah prosedur teknis serta kajian teoritis di balik kasus ini. Berdasarkan analisis informasi awal yang tim lakukan, dugaan penyimpangan sistematis dalam proses pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada RSUD Kabupaten Venesia yang bersumber dari anggaran APBD pemerintah Kabupaten Venesia tahun anggaran 20X5. Dugaan penyimpangan tersebut didasari oleh beberapa indikasi. Yang pertama adalah indikasi pengaturan dokumen perencanaan atau pre-solicitation manipulation. Penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri atau HPS diduga tidak independen karena secara eksklusif menggunakan penawaran harga dari saudara Starvibe Giovanni yang merupakan Direktur PT Verona Bestari sekaligus Direktur PT Matera yang memenangkan tender. Yang kedua adalah indikasi persekongkolan atau pengondisian tender atau bid rigging. Tindakan ini dilakukan oleh Ketua Pokja, Saudara Nakula, yang memberikan arahan agar dokumen PT Matera tetap diterima dan dinyatakan sah. Padahal, keabsahan surat dukungan dan dokumen pengalaman pekerjaan sebelumnya dari perusahaan tersebut telah diragukan oleh anggota Pokja lainnya, yaitu Saudara Sadewa. Yang ketiga adalah dugaan ketidaksesuaian spesifikasi atau barang rekondisi alias defective performance. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengendalian pada proses serah terima barang. Pejabat penerima hasil pekerjaan atau PPHP, Saudara Planet Santuy Leonardo, menandatangani berita acara penerimaan barang tanpa melakukan pengujian teknis yang memadai alias commissioning test. Yang keempat adalah dugaan aliran dana alias kickback. Terdapat indikasi pemberian uang terima kasih dari Saudara Starvibe Giovanni selaku Direktur PT Matera kepada yang memenangkan tender dan Saudara Mochimi Alberto selaku Direktur RSUD serta Saudara Velvet Blom Carlo selaku PPK. Pemberian ini diduga sebagai imbalan atau kompensasi atas pengondisian pemenangan proyek tersebut. Objek fisik yang menjadi fokus dalam audit investigatif ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Venesia. Lokasi ini merupakan tempat di mana alat MRI CT scan tipe Promax 17 yang diduga merupakan barang rekondisi atau bekas ditempatkan, ditemukan dalam kondisi rusak total dan menjadi lokasi dilakukannya proses pemeriksaan fisik serta uji teknis oleh tim auditor. Adapun rangkaian kejadian dimulai dari komunikasi informal pada akhir 20X4 hingga alat ditemukan rusak total pada Agustus 20X5. Secara teoritis, kasus ini kami bedah menggunakan fraud hexagon, di mana terdapat elemen ego atau arogansi dari Ketua Pokja yang mengabaikan aturan demi kepentingan pribadi, ditambah elemen collusion atau kolusi vertikal antara pejabat RSUD dan vendor yang mengondisikan kemenangan tender sejak awal perencanaan. Rangkaian dugaan penyimpangan dalam pengadaan ini dilakukan secara sistematis yang diawali dengan fase perencanaan melalui komunikasi informal antara Direktur RSUD dan anggota DPRD untuk melakukan budget plotting anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan indikasi manipulasi dokumen HPS oleh PPK yang secara eksklusif hanya menggunakan penawaran harga dari Saudara Starvibe Giovanni guna mengunci nilai kontrak. Tahapan berikutnya adalah indikasi persekongkolan tender atau bid rigging, di mana Ketua Pokja melakukan intervensi untuk meloloskan dokumen PT Matera yang tidak sah, meskipun telah diperingatkan oleh anggota Pokja lainnya. Dugaan penyimpangan kemudian dilanjutkan kembali pada saat serah terima barang, di mana PPHP menandatangani berita acara penerimaan tanpa melalui commissioning test, sehingga alat MRI CT scan yang diduga rekondisi dapat diterima, meskipun akhirnya rusak total dalam 3 bulan.
Seluruh rangkaian proses tersebut diakhiri dengan dugaan berupa realisasi aliran dana berupa kickback dari pihak swasta kepada pejabat RSUD sebagai imbalan atas pengondisian pemenangan proyek yang telah diatur sejak awal. Prosedur pemeriksaan dilakukan melalui langkah-langkah sistematis berdasarkan prosedur audit yang berlaku, yang juga sejalan dengan International Standards on Auditing atau ISA, khususnya nomor 315 dan 520. Lebih spesifik lagi, dalam teknik auditing digunakan standar jasa investigasi nomor 5300 dan buku pedoman pemeriksaan investigasi. Langkah pertama kami adalah pra-perencanaan dan perencanaan, dengan menetapkan sasaran audit untuk membuktikan diterjang dan juga kickback. Tim juga membentuk tim ahli, termasuk ahli forensik digital untuk melacak jejak percakapan informal dalam sistem LPSE. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang mencakup rangkaian kegiatan sistematis mulai dari pengumpulan bukti, analisis dan evaluasi bukti, hingga perhitungan potensi kerugian keuangan negara. Dalam fase pengumpulan bukti, auditor menerapkan berbagai teknik audit yang spesifik guna memastikan validitas data. Untuk pengujian fisik, auditor melakukan inventarisasi serta inspeksi langsung di lapangan. Sementara itu, untuk mendapatkan bukti keterangan, teknik yang digunakan meliputi wawancara dengan pihak terkait, serta konfirmasi untuk memvalidasi informasi dari pihak ketiga. Terakhir, guna menguji bukti dokumen, auditor menerapkan teknik verifikasi, fudging untuk menelusuri kebenaran transaksi ke dokumen sumber, serta scanning guna menelaah dokumen secara cepat namun menyeluruh untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan evaluasi bukti yang diawali dengan pengorganisasian bukti secara sistematis, baik berdasarkan kronologis waktu kejadian maupun pengompokan permasalahan dugaan kecurangan. Dalam proses ini, aspek pengamanan bukti menjadi sangat krusial, di mana auditor melakukan klasifikasi terhadap bukti yang ditemukan serta mengidentifikasi mana yang memenuhi kriteria relevan, kompeten, dan material yang cukup. Auditor juga melaksanakan evaluasi mendalam melalui inquiries of the client atau wawancara lanjutan untuk memperjelas temuan yang pada akhirnya akan bermuara pada penarikan simpulan audit yang objektif dan akurat. Dan yang terakhir adalah perhitungan potensi kerugian keuangan negara. Memasuki tahap ekspos internal, seluruh hasil audit kini disampaikan kepada pimpinan dan pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan final. Fokus utama beralih pada penetapan kerugian negara oleh tim TPKN yang dipicu oleh temuan dugaan pengadaan barang rekondisi. Praktik ini mengakibatkan unit MRI CT scan mengalami kerusakan total hanya dalam 3 bulan pemakaian. Proses pun diakhiri dengan penyusunan pelaporan resmi serta monitoring tindak lanjut untuk memastikan seluruh temuan ditangani secara tuntas. Atas kesimpulan tersebut, tim memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. Pertama, tindakan hukum atau litigasi, di mana tim juga merekomendasikan agar kasus ini diteruskan ke tingkat penyidikan oleh KPK atau kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Kedua, rekomendasi sanksi administratif dan kepegawaian, serta ketiga, perbaikan tata kelola secara sistemik. Di antaranya, melakukan pendampingan probity audit dari inspektorat untuk setiap pengadaan strategis guna mencegah intervensi sejak tahap perencanaan. Dan kemudian optimalisasi pelayanan, segera melakukan pengadaan darurat atau skema kerjasama operasional KSO alat MRI yang baru melalui prosedur yang akuntabel untuk memulihkan hak pelayanan kesehatan masyarakat yang terhenti. Audit investigatif bukan sekedar memeriksa angka, melainkan memastikan keadilan bagi setiap rupiah uang rakyat. Mari bersama kita kawal transparansi demi pelayanan kesehatan yang bersih dan berintegritas. Karena pada akhirnya, setiap penyimpangan akan meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Bersama kami, saya Diti Ayu Setianingrum, selaku Ketua Tim Audit Investigatif, bersama rekan tim Dimas Saputra dan Dita Ayu Setianingrum. Sekian, terima kasih.